Jadi ada konsep itu 50 30 20. 50 30 20. Apa tuh, gimana jadi tuh, Mbak? 50 untuk kebutuhan pokok. Terus 30 untuk keinginan kita, misal di luar pokok ya, misal kita mau jajan atau mau perawatan dan lain sebagainya. Nah, terus yang 20 itu untuk Ada nggak sih tips khusus dari Mbak Yun sendiri yang udah Mbak Yun terapin agar kita bisa manage uang dengan baik dan kita bisa sukses dalam keuangan, kaya lah istilahnya kayak gitu. Ya gimana Mbak Yun? ya lebih kita ke Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini kita kembali lagi di Al-Fatihah Super Team. Dan tepatnya kali ini kita ada di segmen Al-Fatihah Podcast. Mantap gak tuh? Nah teman-teman, kali ini tahu gak ada siapa sih narasumber di depan saya ini? Tahu gak? Oke, langsung saja ada Mbak Yuyun. Halo Mbak Yuyun. ya, Mbak. Masya Allah. Mbak Yun, boleh dong perkenalan diri ke pemirsa karena kan ada yang berbeda nih kali ini. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Yuyun Nailufar. Saya di sini di divisi Finance Al-Fatihah. Masya Allah, finance ya, Masya Allah. Mbak, kalau boleh tahu gimana? Pertama kalinya ya duduk di kursi podcast kali ini. Ya, Gimana? pertama kalinya. Rasanya gimana, deg-degan? Terus bingung? Bingung. Nggak, kita di sini santai aja sih. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol, sharing ya tentang mengulik lah tentang Mbak Yuyun ini, terutama di mana Mbak? Jurusannya di apa? Di bidang apa? Saya jurusan di Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Terus di Al-Fatihah ini di bagian apa nih? Saya di divisi Finance. Finance itu pokoknya mengelola tentang keuangan gitu ya. Ya, betul. Oke, sebelum di keuangan Al-Fatihah ada pengalaman di mana aja, Mbak? Saya pengalaman sebelumnya sih bukan kerja ya, lebih Bukan ke kerja. pengabdian. Oh, pengabdian. Ya, pengabdian ke pondok. Saya juga admin. Admin selama berarti 5 tahun kurang lebih. Masya Allah, 5 tahun. Ya. Berarti pengalamannya udah luar biasa sekali ya Mbak Yuyun ini. Masih belajar juga. Finance, kalau di dunia finance Mbak, kalau boleh tahu itu membahas atau ngerjakan tentang apa sih? Kalau saya lebih ke pengelolaan uang ya, untuk gimana semua kebutuhan itu tercukupi dan kita bisa hemat ya. Hemat, tercukupi. Harus Jadi hemat ya. Hemat sama irit itu sama gak sih Mbak? Beda tipis ya? Beda tipis. Kayak gitu. Terus? Jadi agar semua kebutuhan itu terpenuhi, Mbak. Oh, Jadi nggak bisa kita itu ketika ada pengajuan tuh harus difilter dulu, nggak langsung ACC gitu. Jadi di saya itu Pemfilteran atau di apa ya namanya, disurvei dulu ya, kira-kira disortir Iya. dulu. Ini beneran urgent gak? Ini penting gak gitu? Iya, betul. Segitunya banget ya Mbak ya? Iya, memang harus seperti itu. Harus detail gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk segi perhitungannya di finance atau bagian lainnya Mbak? Kalau perhitungan di saya ada, di accounting itu kan untuk pelaporan gitu. Jadi tetap ada. Tetap ada ya Iya. hitung-hitungannya. Karena kan untuk evaluasi gitu. Jadi bisa terlihat dari kita itu boros atau enggak kayak gitu. Mbak Yuyun ini berarti yang mengelola semuanya ya, pokoknya di manage sedemikian rupa bagaimana kita nggak boros lah ya istilahnya ya. Oke, di Al-Fatihah pengalamannya udah berapa tahun nih Mbak? Saya di sini sudah 1 tahun lebih, ya 6-7 bulan lah. 1 tahun Kurang lebih. jalan 7 bulan gitu ya. Kurang lebih. Mantap. Kenapa Mbak? Kenapa kok memilih di Yayasan Al-Fatihah? Dari yang sebelumnya tuh udah 5 tahun di mana aja kan, pengabdian masyarakat? Iya, bukan. Bukan, pengabdian di apa pondok. tuh? Oh, pengabdian di pondok. Iya. Nah, itu kenapa kok bisa memilih di Yayasan Al-Fatihah? Kalau untuk menuju sini mungkin Allah yang mengarahkan saya Masya ya, Allah. gitu ya. Soalnya saya juga nggak menentukan saya itu pengen kerja di tempat A, tempat B, enggak. Cuman dari situ saya diarahkan ke sini gitu, Mbak. Jadi Mungkin ada ketukan dari hati gitu ya Mbak? Apa gimana Mbak? kurang tahu sih Mbak ya. Soalnya saya juga awalnya nggak tahu ya Yayasan Al-Fatihah itu apa, terus bergerak di bidang apa. Saya juga nggak tahu sama sekali. Iya.
Awal mulanya tahu berarti dari sosmed kah atau Iya, saya dari Google malah Mbak. dari Google. Kayak gitu. Terus yaudah saya coba untuk ngelamar di sini ya alhamdulillah diterima gitu. Masya Allah. Sejauh ini nih kira-kira apakah menyenangkan atau pusing atau bagaimana kesannya di Al-Fatihah selama 1 tahun lebih lah, Mbak Yuyun? Ya senang. Yakin? Senang tapi wajahnya kayak tertekan gitu ya guys? Sih. Ya senang Mbak karena saya suka di finance gitu. Jadi beneran suka berarti ya, hobi ngitung-ngitung uang duit gitu suka ya Mbak? Hobi ngitung aja sih ya. Ngitung. Biasanya kan cewek gitu ya, Iya. sukanya sama duit-duit, tapi ya bisa ngabisin juga, bisa manage juga, tergantung kitanya ya Mbak ya. Oke. Terus dukanya ada nggak Mbak? Dukanya tuh kayak gimana sih Mbak kalau di Yayasan Al-Fatihah? Duka ya kalau saya bagaimana saya mencukupi semua kebutuhan. Jadi kayak ibu ya, ibunya Al-Fatihah ya, mencukupi. Jadi Mbak jadi harus semua terpenuhi. Tapi ya kita harus gimana caranya kita punya savingan gitu. Ada cadangan lah ya yang harus kita manage lagi gitu ya. Gitu Mbak. Jadi nggak langsung keluar nggak ACC gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari Mbak Yuyun nih, ada nggak sih tips atau trik khusus buat kita kan biasanya dapat gajian nih ya, ya kan? Udah tanggal 1 nih kita lihat. Udah notif kan gajian masuk. Biasanya kalau aku pribadi sih Mbak, langsung aku beli ini skincare, beli ini Shopee gitu. Kira-kira gimana sih Mbak tipsnya biar kita bisa manage secara baik lah, hemat gitu? Sebenarnya yang pertama kita tuh menentukan konsep ya. Aduh konsep apa tuh konsep? Pembagian pendapatan. Jadi mungkin dari teman-teman punya konsep yang berbeda ya. Jadi ada konsep itu 50, 30, 20. 50, 30, 20. Apa tuh gimana jadi 50 tuh, Mbak? untuk kebutuhan pokok. Terus 30 untuk keinginan kita. Misal di luar pokok ya, misalnya kita mau jajan atau mau perawatan dan lain sebagainya. Nah, terus yang 20 itu untuk saving dan investasi. Cuman tergantung teman-teman mau pakai yang mana kan. Mana ya? Masing-masing orang kan punya kebutuhan nih. Beda antara yang tinggal di kos ataupun di rumah sendiri itu kan mereka punya pengeluaran yang berbeda ya. Betul. Jadi kalau saran dari saya nih, kita bayarkan dulu nih apa kewajiban kita. Gitu. Jadi lebih ke prioritasnya tuh yang mana dulu ya. Baru kita keinginannya ya yang terakhir-terakhir aja lah. Tapi kan kadang hasrat seorang manusiawi gitu loh Mbak. Kita tuh susah memanage uang dengan baik ya kan. Wajar gak sih Mbak kalau kayak gitu? Ya wajar sih Mbak. Apalagi kan dengan hasil kita sendiri ya. Kita udah ingin memberikan penghargaan diri. Reward lah ya, reward ke diri kita. Boleh ya mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya? Ya boleh. Boleh ya. Cuman tetap ya karena kan kita kan hidup di sini kan mandiri ya. Betul sekali. Jadi harus bagaimana caranya kita dari sekarang tuh saving. Saving money-nya lebih dijaga lagi ya. Apalagi yang perempuan kan terutama. Ya, betul. Tapi cowok juga sih kayaknya. Ya, harus semua sih wajib ya. Cowok tuh kan soalnya konsumtif sekali ya. Nggak kayak cewek kan masih bisa dipilah. Tips yang lain Mbak, misalkan di luar kebutuhan pokok mungkin ada kebutuhan sekunder lainnya. Misalkan cara ngaturnya gimana, kan ada kita mau ngasih orang tua kita tuh seberapa, atau kita kayak aku yang masih kuliah harus dibagi lagi tuh bayar UKT ini. Nah itu gimana Mbak? Nah, itu pakai konsep, jadi ketika kita yang nentuin sendiri tuh Mbak. Iya Mbak, persenannya gitu. Karena ini masing-masing orang bisa berbeda. Karena kan pembagian gitu. Beda. Ada yang memang dia nggak tinggal di kos, di rumah itu kan nggak masuk ke sana uangnya, jadinya gitu. Jadi tergantung. Oke, gitu. Berarti kembali lagi ke prioritas yang diutamakan yang mana dulu. Tuh. Oke lah, boleh lah dicatat itu ya guys, diingat-ingat ya. 50, 30, 20. Bisa, yang lainnya juga bisa. Tergantung. Oh, tergantung pokoknya, tergantung situasinya dan kondisinya si kitanya ya. Oke. Masuk sih. Soalnya harus nabung aja. Kadang tuh aku gini Mbak, ada 50, ya gak sebab 50 sih Mbak. Kadang kebutuhannya tuh lebih banyak loh. Terus keinginan kita kadang ya
jadi nggak kesampaian. Boleh kan kita bulan depannya mungkin nggak bulan ini, mungkin bisa bulan depan beli sepatu, beli tas gitu. Bisa kayak gitu kan? Nah kadang itu bikin yang nggak teratur juga. Iya, nah itu kayak habit gitu nggak sih Mbak? Iya. Jadi iya. Apalagi ya sekarang yang dunia semakin banyak apa namanya style-style baru kayak gitu kan. Tren kadang ya. Orang-orang tuh kan ingin Pinginnya. mengikut gitu kan. Ya. Betul. Jadi bisa jadi nih apa yang nggak dibutuhkan dia beli karena untuk apa? Untuk mengikuti gaya hidup tadi. Itu yang disayangkan Mbak. Gitu. Dan kalau kita nggak ngikutin ya nanti kita dikiranya kudet gitu atau apa. Cuman gitu, sih itu tergantung gitu ya. pada pribadi ya. Oke, jadi 50, 30, 20 harus kita terapin ya. Bisa. Oke Mbak, selain di finance nih sebelumnya ada nggak sih Mbak cita-cita atau keinginan yang lain yang sebenarnya Mbak Yuyun pinginin nggak di finance, ada nggak kira-kira Mbak? Saya malah dari dulu suka dengan menghitung ya. Masya Allah, ini calon ibu yang baik sepertinya ya nanti untuk mengajari anak-anaknya. Beneran Mbak, suka banget Mbak di finance ngitung-ngitung gitu? Iya. Pantas sih ya. Berarti teliti banget ya ngitung-ngitung matematika ya, masih gitu. belajar sih, masih harus belajar. Oke. Aku kira ada kan orang ya udah terjerumus gitu di finance, terus kita mengalihkan dunia kita. Sebelumnya misalkan ada suka musik atau suka apa gitu, nggak ada Mbak? Olahraga gitu nggak ada Mbak? Nggak suka Mbak? Saya sih bukan nggak suka ya, maksudnya biasa aja. Oh biasa aja. Oke. Mbak Yuyun, kalau boleh tahu nih, nanti jangka panjangnya Mbak Yuyun pingin tetap di finance atau ingin mencoba divisi lain di Yayasan Al-Fatihah ini? Kan banyak tuh divisinya, ya kan? Tetap. Gimana ya? Spill dong, kayak misalkan kita kan ada di divisi media, mungkin mencoba hal yang baru gitu. Kalau saya karena sudah suka ya Mbak. Balik lagi karena udah suka, udah nyaman kali ya. Udah nyaman. Iya Mbak Yuyun, kalau boleh tahu selama Mbak Yuyun memegang di finance nih ya, sejarah-sejarahnya dari awal sampai saat ini, ada nggak momen dimana Mbak Yuyun ini merasa, ini bagian tersulit nih dalam hidup saya nih, megang duit sekian miliar mungkin atau triliun, dan ternyata di kondisi tertentu itu Mbak Yuyun nggak bisa ngehandle, atau ada cerita momen kayak gitu Mbak? Kisah-kisahnya gimana? Jadi tuh gini ya Mbak, saya ceritakan dulu saya itu ketika kecil sudah dilatih sama ibu saya itu untuk manage uang sendiri. Jadi ketika sekolah SD, saya tuh dikasih uang 1 bulan. Jadi langsung 1 bulan. SD tuh Mbak? Iya. SD dikasih uang 1 bulan Mbak? Iya, untuk uang saku 1 bulan. Cuman kan zaman dulu masih sedikit ya. Iya dikit sih waktu itu ya. Tahun berapa sih Mbak? Tahun berapa saya SD? Bisa kehitung kan umurnya kalau kayak gitu. Ya, 1 bulan berapa Mbak? 1 bulan berarti 150-an. 150. Kan itu zaman dulu kayaknya ya masih banyak ya dengan nominasi itu. Nah dari situ saya disuruh tanggung jawab nih. Jadi cukup nggak cukup, harus ini uangmu. Gitu. Kamu yang kelola kayak gitu ya. Gitu dari setelah saya itu mungkin terdidik secara nggak langsung ya Mbak kayak gitu. Jadi udah manage dari kecil gitu. Terus lanjut lagi SMP masih di sistem kayak gitu Mbak? Masih. 1 bulan harus segini, harus cukup gitu, gimana caranya? Masih. Misalkan sampai saya kuliah. Cuman kuliah saya mungkin lebih jarang jarang jajan juga. Oh jarang jajan. Ya Allah, panutan sekali ya guys. Jarang jajan, cewek loh jarang jajan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah saya nggak banyak minta uang ke orang tua gitu. Sampai saat ini pun ya, karena udah kerja ya, kita yang mengasihi orang tua ya. Ya. Gitu. Tapi ada nggak momen dimana Mbak misalkan ternyata 1 bulan misalkan waktu kuliah misalkan 1 juta atau berapa, itu momen yang kadang nggak cukup nih, kita terpaksa meminta, atau Mbak gimana cara ngelolanya? Pernah sih ya. Kan pasti pernah kan, terpaksa aduh nggak cukup gimana nih, kan malu kayak kan meminta lagi kayak nggak enak kan gak ya enak. Mbak. Kayak gitu. Jadi pernah saya itu biasanya nggak minta selama ya dicukup-cukupin lah Mbak. Dicukup-cukupin, nggak tahu entah sehari makan berapa kali kayak gitu. Kalau kuliah kan saya dulu disediakan ya, cuma untuk uang jajan kesehariannya aja gitu. Jajan kesehariannya mungkin dikurangin atau nggak jajan. Atau nggak jajan Mbak. Bisa itu Mbak ya, tapi bisa. Masya Allah sekali. Gitu. Oke.
Oke nih Mbak Yuyun terakhir, kira-kira di masa saat ini nih, anak muda zaman sekarang nih ya, ada gak sih tips khusus dari Mbak Yuyun sendiri yang udah Mbak Yuyun terapin agar kita bisa manage uang dengan baik dan kita bisa sukses dalam keuangan, kaya lah istilahnya kayak gitu. Ya gimana Mbak Yuyun? Ya lebih kita ke menekan keinginan sebenarnya Mbak. Kalau untuk kebutuhan keinginan, sebenarnya kan kalau untuk kebutuhan pokok memang itu kebutuhan kita ya, kebutuhan pokok. Nah, yang bisa ditekan itu pada keinginan. Keinginan kita mau beli ini itu, mumpung punya uang nih, aku mau beli. Soalnya takutnya nanti bulan depan aku nggak punya uang. Oh gitu. Jadi kita udah visioner banget ya, mulai dari awal ya, harus ditekankan dulu keinginan, baru kita buat itu kayak tujuannya apa untuk bulan kedepannya. Ada lagi Mbak Yuyun? Sebenarnya itu aja sih. Soalnya yang saya lihat itu kan banyak boros itu kan karena keinginan Mbak. Oh iya sih, bukan bener. Kebutuhan. Bedakan ya antara keinginan sama kebutuhan. Boros tuh karena kebutuhan, karena keinginan, bukan kebutuhan. Iya sih. Baru nyadar sih kalau aku kayak gitu. Kayaknya iya sih. Gitu Mbak. Jadi gimana kita itu bisa mengatur dan menahan. Mengatur dan menahan. Oke lah, kayaknya ini jadi penutup kita ya guys dari Mbak Yun, tips dan trik kita untuk anak muda zaman sekarang. Jadi tekankan keinginan kita, nah utamakan kebutuhan, kayak gitu ya Mbak Yun. Dan saving, jangan lupa biar kita bisa cepet kaya ya Mbak Yun. Oke deh kalau gitu kayak gitu ya teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kita nggak tahu narasumber selanjutnya siapa. Stay fokus dan see you next week. Thank you Mbak Yuyun.